Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 JGT Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Carita dari TK Wahidasih Wiroditan akan berperan sebagai coach, dan teman saya Suciati dari TK Negeri Pembina Kabupaten Pekalongan akan berperan sebagai pengamat. Saya Widya Ariza Pangestika dari TK Aisyah Wangandowo berperan sebagai kucing. Assalamualaikum Bu Carita. Waalaikumsalam Bu Uci. Iya, bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Carita? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu Uci. Alhamdulillah ya Bu Carita ya. Nah, sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya akan berperan sebagai pengamat Bu Carita ataupun observer yang akan melihat proses coaching Ibu bersama si coaching nantinya. Namun, sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bu Carita terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya nantinya. Dan biar Bu Carita ini tahu ya Bu Carita ya, nanti rubrik penilaian ini yang akan menjadi acuan saya. Saya berharap dalam proses percakapan nanti Bu Carita sudah memiliki prinsip penting dari seorang coach ya Bu ya. Nah, yaitu memiliki kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap nanti Bu Carita dalam proses percakapan nanti ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya baik Ibu sebelum kita memulai untuk proses coachingnya. Ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya tanyakan. Boleh nggak Bu Carita? Boleh, silahkan Bu Uci. Iya, baik Bu Carita. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bu, kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nantinya ini Bu Carita? Ya, konteks yang akan saya kembangkan ada 2 Bu Uci. Iya. Nanti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa Bu Uci. Iya, baik, luar biasa Bu Carita. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Iya Bu ya. Iya. Nah, dari 2 kompetensi tadi nih Bu ya, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Carita kembangkan dalam proses coaching nanti nih Bu Carita? Baik Bu, ya Bu, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif Bu, supaya saya bisa menggali potensi coach, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Bu Uci. Baik Bu Carita, memang ya Bu ya, mendengarkan dengan aktif itu adalah salah satu kunci yang Ibu agar bisa menggali hal-hal dari seorang coach. Nah ini Bu, pertanyaan terakhir nih Bu Carita mengenai indikator. Kira-kira indikator pencapaian apa yang ingin Ibu Carita tuju dalam proses percakapan nantinya ini Bu?
Baik Bu, indikator keberhasilan yang saya tuju nanti ya Bu ya. Yang pertama adalah bahwa dalam coaching saya menerapkan alur tirta Bu secara runtut Bu. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia temui Bu. Seperti itu Bu Uci. Ya baik Bu Carita ya, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya mengikuti alur tirta, kemudian ide-ide dari coaching yang bisa tergali dengan maksimal yang Ibu dan bisa tercapai dalam proses coaching nanti ya Bu ya. Baik Bu, hanya itu yang saya ingin tanyakan. Selebihnya silahkan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Bu Carita sampaikan tadi. Baik Bu, terima kasih Bu Uci. Iya, sama-sama Bu Carita. Semoga sukses nanti untuk kegiatan coachingnya ya Bu Carita ya. Amin, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Carita. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Carita. Alhamdulillah senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bu Tika. Bu Tika, bagaimana kabarnya Bu Tika, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu Tika ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tika? Aman-aman saja Bu Tika? Aman sih Bu, cuma sebenarnya itu saya ada beberapa kendala, ada beberapa permasalahan. Sebenarnya sih pengen cerita sama Bu Carita ini. Oh begitu. Boleh silahkan Bu Tika. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ini Bu Tika yang mengganjal di perasaan Bu Tika? Jadi begini Bu, ini permasalahannya itu terkait rekan guru di sekolahan saya. Saya perhatikan itu ya dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Seperti kegiatan pembelajaran itu gurunya masih menggunakan LKS Bu. Metode-metode yang digunakan itu untuk menyampaikan tema ke anak itu dengan metode berceramah. Jadi anak itu hanya monoton mendengarkan seperti itu. Dan alat pembelajaran yang digunakan juga ya masih seperti itu Bu, hanya menggunakan metode ceramah seperti itu. Lah ini untuk sepadahal kan dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman itu kan banyak ya metode pembelajaran yang menarik untuk anak seperti itu. Tetapi guru di sekolahan saya itu dia tidak mau adanya perubahan Bu. Dia lebih nyaman mengajar dengan cara klasikal seperti itu. Akhirnya pembelajaran kan jadi tidak menarik ya Bu. Tidak itu bervariatif seperti itu, monoton, hanya menggunakan majalah lagi seperti itu Bu. Oke, Bu Tika. Jadi untuk arah pembicaraan ini, Bu Tika mau membahas tentang permasalahan dari pembelajaran rekan-rekan guru belum bervariatif ya Bu Tika ya? Iya betul Bu Carita. Jadi masih belum bervariatif, media-media yang digunakan itu masih menggunakan metode yang lama seperti itu. Oh iya Bu Tika, saya sangat memahami bagaimana keadaan Bu Tika nggih. Dari percakapan ini kira-kira ingin Ibu dapatkan apa ya Bu Tika? Tentunya saya menginginkan adanya perubahan ya Bu ya, untuk solusi bagaimana agar rekan guru saya itu dapat menyajikan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, tidak monoton gitu, tidak hanya dengan metode ceramah saja, seperti dalam mengenalkan tema-tema harian itu ya guru biar bisa adalah media pembelajarannya seperti alat pembelajaran edukatif yang dia kenalkan ke anak-anak seperti itu, atau mungkin dari gambar atau video seperti itu Bu. Baik Bu Tika, dari apa yang disampaikan Bu Tika seperti pembelajaran menggunakan model pembelajaran ya yang bervariatif seperti menggunakan gambar atau mengajak langsung tema hari itu merupakan kondisi yang ideal ya Bu ya. Ya jika diskalakan itu berada di skala 10 gitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira di sekolahan Bu Tika sekarang ini dengan permasalahan yang dihadapi tadi ada di skala berapa Bu Tika? Ya mungkin masih ada di skala 5 kali ya Bu, karena kan di sekolahan saya itu masih banyak guru-guru senior Bu, seperti itu. Jadi sulit ya saya rasa ya masih di skala 5 itu.
Oke Bu Tika, di kondisi seperti ini kira-kira di level skala berapa yang ingin Bu Tika capai atau tingkatkan untuk pembelajaran yang bervariatif Bu Tika? Mungkin untuk ditingkatkan ke level 8 kali ya Bu ya, karena kan untuk di level yang lebih tinggi lagi itu masih agak sulit sih ya, karena banyak guru-guru senior tadi itu, jadi dari skala 5 ke 8 itu mungkin udah bisa lah ada perubahan seperti itu Bu. Oke baik Bu Tika, kira-kira langkah apa yang akan Ibu Tika lakukan untuk menciptakan adanya perubahan Bu Tika? Sebenarnya saya sendiri juga masih memikirkan ya Bu ya, kira-kira apa gitu tindakan yang akan saya lakukan. Tetapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau mungkin pendampingan individu kepada rekan guru seperti itu ya Bu ya. Secara face to face gitu, secara langsung bergantian kita sering ngobrol sama bu gurunya seperti itu. Oh iya, seperti itu ya Bu Tika ya. Berarti nanti mau melakukan mentoring atau pendampingan ya Bu Tika ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang akan dilakukan atau sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Bu Tika? Mungkin nanti akan saya coba konsultasikan dulu ya dengan kepala sekolah gitu untuk membuat semacam kegiatan pelatihan kecil-kecilan mungkin ya yang nanti bisa kita lakukan di kegiatan kayak gugus, terus kayak di kombel seperti itu ya. Itu untuk tujuannya ya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam kegiatan pembelajaran yang bervariatif dan media untuk membuat media-media pembelajaran yang bervariatif lagi seperti itu, seperti pembuatan alat pembelajaran edukatif seperti itu Bu. Oke Bu Tika, nah itu tadi sudah disampaikan berbagai langkah-langkah yang akan dilakukan seperti mentoring ya Bu Tika ya. Rasa dari langkah-langkah tersebut yang paling cepat dan nyaman dilakukan yang mana Bu Tika? Kalau yang paling cepat ya menurut saya itu yang mentoring Bu. Kalau misalkan pelatihan seperti itu kan masih membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya. Terus juga harus mencari narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi yang dalam waktu dekat ini yang paling cepat, yang nyaman itu ya saya ambil yang mentoring itu Bu sebenarnya. Bagus Bu Tika ya, mentoring ya Bu ya. Mentoring ini Bu Tika kira-kira memerlukan support atau bantuan dan dukungan dari siapa saja mungkin Bu Tika? Saya terutama akan meminta bantuan dari rekan guru ya Bu ya, yang ada di sekolahan saya yang sudah ahlinya gitu ya dan biasa menerapkan kegiatan pembelajaran yang bervariatif. Itu ada rekan guru yang sudah terbiasa membuat APE, ada rekan guru yang sudah terbiasa mengajarkan kegiatan pembelajaran yang bervariatif. Dan juga saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah ya untuk karena kepala sekolahnya di tempat saya juga sudah pernah mengikuti pelatihan dalam pembuatan alat pembelajaran yang bervariatif edukatif. Wah, bagus sekali itu Bu Tika. Jadi kegiatan mentoring yang akan Ibu lakukan itu dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah ya Bu Tika ya. Kira-kira kapan itu Bu Tika yang akan direalisasikan kegiatan mentoring ini Bu Tika? Insya Allah secepatnya sih ya Bu ya, minggu depan mungkin saya akan lakukan. Tentunya ini untuk meminta izin kepala sekolah dulu ya, untuk berkolaborasi dengan rekan guru dan melakukan kegiatan mentoring dengan rekan guru, karena saya rasakan kalau untuk pembelajaran, jika kita sebagai guru sudah melakukan pembelajaran yang bervariatif, itu kan sesuai dengan filosofi ya, bahwa kita itu sebagai guru harus sudah nggak ada nih sudah berpusat kepada guru itu sudah nggak ada, jadi kita itu harus memberikan pembelajaran yang berpusat kepada anak seperti itu Bu. Bagus sekali Bu Tika. Nah terkait rencana dan ide yang Ibu ungkapkan itu sangat luar biasa Bu Tika. Nah solusi yang Ibu rencanakan tentunya membutuhkan komitmen dari Bu Tika sendiri. Nah kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana yang Ibu akan laksanakan dapat berjalan dengan baik dan dukungan yang ingin Ibu butuhkan seperti itu? Baik ya Bu ya, terkait untuk rencana dan ide yang sudah saya
luapkan itu ya udah saya ungkapkan. Itu kan tentunya juga untuk rencana itu dalam penerapannya kan saya juga butuh komitmen ya, terutama itu komitmen dari diri saya sendiri nih Bu untuk melakukan rencana yang tadi, yaitu dengan berkolaborasi dengan teman sejawat terus seperti itu. Nah, komitmen-komitmen yang nantinya saya bekerja sama dengan guru, kepala sekolah itu kan saya juga ingin mendapatkan dukungan penuh dari guru, teman guru dan kepala sekolah tersebut agar rencana yang sudah saya sampaikan itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Iya, luar biasa ini idenya Bu Tika untuk menerapkan rencananya yang luar biasa sekali Bu Tika ya. Nah, Ibu datang ke saya menceritakan keluh kesahnya dan Ibu sudah memaparkan penyebabnya dan Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahannya yang Ibu ceritakan tadi. Nah, dari solusi Ibu yang disampaikan dan komitmen-komitmen yang luar biasa yang Ibu sudah sampaikan, nah Ibu secara tidak sadar permasalahan yang Ibu keluhkan sudah selesai Bu Tika. Permasalahan dengan solusi serta cara dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemukan itu Bu Tika ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya ya Bu Tika setelah sudah bisa mengatasi permasalahannya yang dikeluhkannya sebelumnya dengan baik, dengan solusi dan komitmen yang luar biasa tentunya Bu Tika ya. Iya ya, ini ya alhamdulillah banget ya Bu, alhamdulillah sekali ini ternyata saya bisa menemukan bagaimana cara mengatasi itu tadi guru yang belum melakukan pembelajaran yang bervariatif seperti itu. Akhirnya permasalahan yang mengganjal di hati saya sudah saya temukan sendiri nih dengan ngobrol sama Bu Carita nih, seperti masalah yang seperti tadi ya Bu ya, alhamdulillah solusinya juga saya sudah bisa menemukannya sendiri. Iya Bu Tika, Ibu sendiri ya yang menemukan solusinya ya dengan permasalahan yang Ibu keluhkan tadi ya Bu Tika ya. Ya, saya juga merasa senang dapat menyaksikan nih senyumnya bahagia Bu Tika ya, yang sudah plong dalam menghadapi kesulitan dan menemukan solusi yang terbaiknya. Nah, nantinya saya dikabari ya Bu Tika ya perkembangannya dalam menerapkan solusi ya yang Ibu sampaikan tadi. Nantinya jika saya menemukan permasalahan yang saya temukan seperti permasalahan yang Bu Tika, saya dapat menggunakan solusi yang sama seperti yang digunakan oleh Bu Tika. Alhamdulillah Bu, sudah plong saya Bu. Iya, terima kasih sekali ini ya Bu Carita ya. Ya, sama-sama Bu Tika ya. Baik, saya akhiri perbincangan kali ini ya Bu Tika ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Carita. Waalaikumsalam Bu Ci. Iya, baik nih Bu Carita. Tadi kan saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Koci ya Bu ya. Ini ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu Carita ya? Boleh Bu Ci, silakan. Iya. Ini pertanyaan yang pertama Bu Carita. Apa yang sudah Ibu lakukan saat pelaksanaan coaching? Apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Bu Carita? Baik Bu, dari proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach Bu. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi Bu adalah saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Uci. Iya, baik Bu Carita. Jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya Bu ya. Jadi Ibu tadi sudah menerapkan proses kemitraan tadi, Ibu sudah setara, tidak ada perbedaan strata ya Bu, dan Ibu sudah menerapkan prinsip proses kreatif. Ibu sudah berusaha menggali potensi dari Kuci untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh si Koci. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan memaksimalkan dari potensi yang dimiliki oleh si Koci. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi.
Ibu mengharapkan ada 2 kompetensi, yang itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan catatan yang saya catat tadi sudah terlaksana ya Bu Carita ya. Dan yang paling penting dari proses coaching tadi, saya sudah mencatat bahwa Bu Carita sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta. Dengan Ibu sudah mulai tujuan, kemudian Ibu mengidentifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum di catatan saya Bu Carita, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik Bu Carita. Terima kasih Bu Uci, alhamdulillah Bu Uci. Iya Bu Carita, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu Carita dari percakapan coaching tadi. Kira-kira ini Bu Carita ya, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu Carita? Baik Bu Uci, ya kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh Bu Uci. Yang mana tadi Koci tadi merasa ada sedikit unek-unek, kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop ya, agar Koci lebih rileks untuk memaparkan permasalahannya. Seperti itu Bu Uci. Baik Bu Carita, kehadiran penuh yang ingin dikembangkan, semoga teknik ini dapat segera Ibu maksimalkan dari diri Ibu ya. Dan saya semoga proses ini bisa menjadi bekal Ibu agar nantinya ke depannya untuk memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan Bu Carita ya. Iya, Bu. Yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta Bu Carita. Terima kasih Bu Carita, proses yang luar biasa, semoga bisa tetap bagus untuk kedepannya nanti Bu. Baik, terima kasih Bu Uci. Iya sama-sama Bu Carita, semoga sukses selalu. Assalamualaikum Bu Carita. Waalaikumsalam Bu Uci.